Sahabat JMSI dimanapun Anda berada yang hari ini masih menggantung di awang-awang. Saya berada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan hari ini saya ditemani dengan manusia supernya Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Mas Kodi. Beliau adalah bidang pendidikan dasar. Seperti apa yang akan kita bahas hari ini dengan Mas Kodi terkait dengan sistem kependidikan dasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat? Jangan lama-lama, langsung saja kita jemput. Check it out. Selamat siang, Mas Kodi. Selamat siang, Mas Wawan. Cirinya orang Digdas itu adalah baby face, seperti yang dimiliki oleh Mas Kodi. Terima kasih nih. Apa kabar Mas Kodi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya, baik ya. Gitu di tengah-tengah kepenatan ini JMSI, mohon maaf mengganggu waktunya Mas Kodi kan gitu ya. Insya Allah tidak merasa terganggu. Tidak merasa terganggu. Ya Mas Kodi, boleh kita berbagi cerita, mungkin berbagi informasi terkait dengan bagaimana sistem pendidikan dasar di wilayah kita di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tapi sebelumnya Mas Kodi boleh perkenalkan dulu deh dengan teman-teman JMSI yang ada di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habibun. Baiklah rekan-rekan JMSI, perkenalkan saya Kodi Putra Bijung. Saat ini menjadi Kepala Bidang khususnya di bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Seperti itu sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke ranahnya pendidikan dasar, kesannya setelah dari 2001 sampai hari ini menangani bidang pendidikan dasar itu seperti apa? Ya, terima kasih. Pendidikan dasar sebenarnya sangat kompleks ya, luar biasa, artinya amanah dan tanggung jawab kita khususnya di Tulang Bawang Barat. Ini banyak tantangan-tantangan yang kita temui, yang kita hadapi, tetapi dengan semangat kerjasama, kebersamaan, kolaborasi, tidak hanya insan pendidikan, tapi kita juga bekerjasama dengan seluruh mitra kerja kita yang peduli terhadap dunia pendidikan khususnya di Tulang Bawang Barat. Kalau misalnya nih, kan itu berarti artinya kesannya itu justru di Dinas Pendidikan ini Mas Kodi itu mendapatkan satu makna kerjasama yang luar biasa, bagaimana makna bermitra yang luar biasa dengan orang-orang atau lapisan masyarakat yang peduli dengan pendidikan di Tulang Bawang Barat. Nah, kemudian ini kan ini menjadi salah satu keren karena setelah sistem ini terus berubah, bertransformasi ya kan dari pusat sampai kemudian bagaimana Dinas Pendidikan di Kabupaten itu hanya mengelola itu pendidikan dasar ditambah PAUD dan Dikmas ya, pendidikan masyarakat ya masyarakat. Nah ini seperti apa Mas yang boleh dikenalkan pada teman-teman semuanya di luar sana yang memerlukan informasi terkait dengan pendidikan dasar kita? Ya, per hari ini. Jadi begini, Mas Awan, mungkin ini tidak hanya saja di Tulang Bawang Barat, tapi ini memang sudah menjadi program nasional dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, bahwa mulai dari 2 tahun terakhir ini kementerian kita mengenalkan wajah baru dunia pendidikan yang biasa kita sebut kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, merdeka belajar, platform merdeka, dan itu di Tulang Bawang Barat kita sudah mulai melaksanakan itu. Jadi 2 tahun terakhir ini kita sudah mulai melaksanakan karena memang diberikan pilihan kepada satuan pendidikan dalam hal ini di setiap daerah diberikan pilihan untuk sudah bisa melaksanakan kurikulum merdeka belajar itu secara mandiri. Jadi itu betul-betul otonom ya? Iya, itu diberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah dan satuan pendidikan kita. Nah itu sudah mulai berjalan, tetapi secara nasional pelaksanaannya nanti secara nasional artinya seutuhnya harus sudah melaksanakan itu di tahun pelajaran 2024-2025. Nah kalau boleh kasih informasi sedikit tentang kurikulum merdeka ini kan kita kenal dengan kurikulum yang terakhir itu karakter. Ya, pendidikan karakter kan, terus kemudian K13 salah satunya untuk mensukseskan pendidikan karakter tersebut. Nah terus kemudian yang sekarang adalah kurikulum merdeka. Itu boleh cerita nih. Sebenarnya kalau kami Mas Wawan melihat bahwa memang ke depan kita dituntut untuk ikut secara langsung menentukan arah kebijakan pendidikan itu sendiri. Kalau tadinya kita
secara umum dipandu ya, diberikan gitu ya, top down lah ya, seperti itu. Jadi ada aturan-aturan, ada regulasi-regulasi yang menjadi panduan kita dalam menyampaikan pendidikan ini kepada anak didik. Nah, sekarang ini kita semakin banyak terlibat. Jadi dari gurunya, kepala sekolahnya, pengawasnya, dinas pendidikannya itu sendiri. Nah ini kan ini dengan pendidikan dasar yang luar biasa di tempat kita. Pendidikan dasar itu ada sekitar berapa sekolah, Mas? Kita saat ini SMP dari 50-an ya, sesuai dengan data terakhir kita itu ada 228 total SD dan SMP. Untuk SD-nya sendiri ada 175, untuk SMP-nya ada 50. Nah, dari sekian banyak sekolah dasar tersebut gitu, yang menurut pengamatan, kan ini bidang Mas Kodi itu, pengamatan Mas Kodi yang kemudian ini sudah mulai nih, kalau misalnya untuk menerapkan kurikulum merdeka ini sudah pastinya ada berapa sekolah? Ya, saya mungkin bisa sebutkan nggak apa-apa. Oh iya dong, harus. Karena itu salah satu bentuk apresiasi kita loh atas perjuangan teman-teman. Terima kasih. Jadi kita perlu apresiasi juga kepada sekolah-sekolah kita yang secara aktif ya, aktif mengikuti dan mencari tahu. Ya, karena ini kan hal yang baru. Betul. Jadi kita juga dinas pendidikan masih sangat terbatas informasi yang kita peroleh. Nah, jadi mereka juga sekolah ini juga meskipun nggak kita minta, ternyata mereka sudah berupaya untuk bertanya dengan daerah-daerah lain yang mungkin sudah lebih dulu melaksanakan, khususnya untuk di Provinsi Lampung itu sendiri. Ya secara umum ya, masalah kita kan punya tolok ukur ya nggak terlalu jauh, kita mungkin sedikit banyak kita bisa belajar juga dan masih bisa kita jangkau. Contoh di daerah Metro, Bandar Lampung dan Gunung Sewu, itu memang kita akui sampai dengan sekarang daerah-daerah tersebut masih menjadi rujukan untuk pendidikan sesuai. Nah, jadi kita banyak komunikasi dengan kawan-kawan di sana. Nah, jadi ini salah satunya adalah SMP 2 Tulang Bawang Barat. SMP 2 Tulang yang tadinya SMP 1 Tumi Jajar. Beliau selaku pimpinan di situ, Bu Sri Mustika Ningsih, cukup aktif untuk mencoba mencari tahu hal-hal tentang kurikulum merdeka tersebut. Terus ada SMP 1 Tulang Bawang Barat. Yang tadinya SMP 1 Tulang Bawang Ude. Oh iya. Yang kepala UPT-nya adalah Pak Nur Hamid yang PDI. Juga kita lihat selama ini sudah banyak melaksanakan, artinya sudah banyak hasil yang kita lihat saat ini sudah bisa menjadi contoh untuk di Tuban seperti itu. Oke, nah kemudian kan ada indikator ya Mas ya, ada indikator bahwa sekolah ini layak untuk menerapkan kurikulum untuk saat ini, walaupun nanti secara keseluruhan semuanya harus melaksanakan. Tapi seenggaknya kita sudah punya rujukan dulu nih sesuai dengan kapasitas. Nah itu spesifikasinya seperti apa Mas? Pertama tentunya dari prasarananya, prasarana pendukungnya ya. Jangan sedih Mas, aku begitu ngomong prasarana jangan agak sedih gitu. Iya, betul. Apa masih perlu support yang lebih besar lagi? Ya, itu yang sudah tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita dunia pendidikan kita ini sangat mengharapkan seluruh partisipasi dari seluruh pihak. Iya, betul. Jadi kalau kita hanya mengharapkan dari pemerintah saja, mungkin bukan berarti tidak bisa, tapi lambat prosesnya. Tapi kalau semua pihak ikut terlibat dan mau ikut berpartisipasi, saya rasa kenapa tidak bisa? Ya, cepat. Jadi mungkin dari pihak swasta, mungkin partisipasi masyarakat, bahkan mungkin jamaah. Orang yang mungkin memiliki kemampuan secara ekonomi, terus dia mau berpartisipasi terhadap dunia pendidikan, ya itu sangat kita harapkan sekali. Nah, kondisi Dikdas kita per hari ini, Mas. Kalau personel oke lah, saya paham. Kalau personel itu yakin lah saya dengan orang-orang kita itu putra putri terbaik itu Bapak itu kalau udah berjuang gila semua. Nah, tapi per hari ini prestasi Mas, prestasi di Dikdas baik secara provinsi, kabupaten sendiri maupun secara nasional yang cukup membanggakan Pak Kodi sebagai komandannya di sini. Ya, alhamdulillah berkat dukungan dan istilah partisipasi semua pihak itu tadi Mas Awan, kita 2 tahun terakhir ini tidak pernah lepas dari prestasi nasional. Artinya, tapi saat ini memang masih beberapa cabang olahraga ya, tapi udah keren itu. Terutama karate dan silat. Memang kita sangat menonjol di 2 cabang olahraga silat, karate dan silat, baik di jenjang SMP maupun SD, kedua-duanya memiliki prestasi di tingkat nasional. Nah, ini
kita coba untuk mempertahankan itu dan kita berupaya tidak hanya kedua cabang itu saja. Nah, kita mulai mendorong cabang-cabang lain yang saat ini sudah mulai coba kita buatkan program pelaksanaan school meeting, class meeting, terus ada lagi setiap event apapun di sekolah sekarang ini kita arahkan untuk ada lomba olahraganya. Jadi atletik, sepak bola, bulu tangkis. Itu salah satu cara kita dan kemudian merujuk kepada kurikulum Merdeka tadi. Bagaimana? Ya. Kalau saya bayangin kan Merdeka itu berarti orang memiliki kewenangan hak untuk mengeksplor apa yang menjadi kemampuannya secara positif. Sangat tepat. Begitu kira-kira ya. Betul sekali. Jadi benar ya. Jadi apa itu yang saya bilang tadi di awal sama Mas Wawan bahwa kita memiliki kewenangan yang lebih untuk bisa menciptakan pola pendidikan seperti apa sih yang ideal di satuan pendidikan tertentu atau di daerah kita sendiri. Karena mungkin Tulung Bawang Barat memiliki kasus atau memiliki kemampuan sumber daya yang tidak sama dengan daerah lain. Sudah muda, ganteng juga, baby face sekarang big das ya kan. Terus kemudian juga punya pemikiran-pemikiran yang smart terkait dengan kemajuan di Tubaba. Yang perlu saya tanyakan, kira-kira yang menginspirasi jenengan bisa semangat bekerja kemudian kan ini bidang yang menurut saya jantungnya dinas pendidikan. Menurut saya kan gitu, bagaimana dia memicu prestasi-prestasi anak secara akademik maupun non akademik itu. Nah, tentu bukan berarti bidang-bidang yang lain itu justru menjadi daya dorong yang juga luar biasa. Nah, ini apa Mas kira-kira? Jadi kalau inspirasi saya bukan kepada sosok ya Mas. Kalau saya menyebutkan sosok mungkin terlalu banyak yang akan saya sebutkan. Cuman yang jelas saya pernah menghadiri ada suatu momen, saya lupa tepatnya nih Mas. Tapi bagi saya itu sangat berkesan dan mungkin itu menjadi pelajaran terbaik yang saya bisa ambil dari peristiwa itu. Kita diinisiasi oleh Pak Kadis, Pak Budiman Jaya. Beliau ada momen waktu itu seorang pengawas yang cukup dekat lah dengan dinas pendidikan, tiba-tiba menghilang. Jadi mungkin beliau ini merasa apa ya? Ini kemana? Beliau kok ini biasanya kan seminggu sekali sering main, dari informasi ada apa kegiatan apa seperti itu. Jadi bertanyalah dengan kami, itu kemana? Jadi pensiun Mas Bro. Jadi kalau pensiun itu memang kita nggak ada apa ya istilahnya semacam acara lah, apresiasi atau seperti apa? Ya nggak pernah Pak seperti itu. Ya pensiun ya sudah pensiun. Oh nggak bisa. Kalau bisa kita ciptakan lah dan seperti itu. Kita bukan berarti yang mau mewah, yang mau tidak, tapi kita harus membuat kesan lah. Jangan seolah guru, pengawas, kepala sekolah, pensiun itu seperti kayaknya angin lalu saja seperti itu. Nah itu diciptakan, kita ada Badan Sosial Pendidikan, Mas Wawan, yang alhamdulillah sampai dengan sekarang itu sangat bisa berbuat banyak untuk keluarga dinas pendidikan. Jadi bukan hanya guru, kepala sekolah pengawasnya, bahkan bila ada suami atau istri dari seorang guru kepala sekolah pengawas itu meninggal, sakit, atau ada anaknya, ada wujud kepedulian kita. Jadi kita bukan mengukur dari jumlah nominalnya, betul. Memang ini nirlaba, murni panggilan jiwa, betul. Sosial bagi siapapun yang mau ikut berkontribusi monggo. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada momen karena itu sedikit ada dana yang kita terima dari sumbangan-sumbangan para Bapak Ibu guru. Ini saya sangat terima kasih kepada Bapak Ibu guru kita yang selama ini sudah selalu menyisihkanlah sebagian hartanya untuk bisa disalurkan kepada Badan Sosial Pendidikan. Nah, jadi saya melihat di situ, Mas Awan, ketika beliau-beliau itu kita katakanlah lepas ya. Bisa sambut lah bahasanya seperti itu, purna tugas kita berikan ya piagam ala kadarnya. Betul. Tapi ternyata usia yang sudah 60 tahun itu tidak membuat orang untuk tidak berhenti berkarya. Betul. Jadi di situ saya melihat beliau-beliau itu guru, kepala sekolah, pengawas dengan usia yang sudah tidak muda, tapi masih mau berbuat untuk pendidikan. Di situ saya berpikir, saya masih
muda, kenapa saya nggak bisa berbuat lebih atau minimal sama dengan dia? Sebenarnya itu sih Mas yang menginspirasi saya di pendidikan ini. Luar biasa. Terus kemudian gini, program unggulan kita Mas Ya. di Dikdas. Untuk di pendidikan dasar sendiri di Dikdas, Mas Awan, kita sebenarnya cukup banyak program-program unggulan atau bukan unggulan ya. Kalau saya sih lebih suka menyebutnya inovasi. Inovasi. Nah, inovasi yang sudah kita laksanakan, yang selama ini sudah berjalan. Memang mungkin masih banyak yang perlu dievaluasi. Ya mungkin belum sesuai dengan harapan dan target itu pasti ya Mas Awan. Dalam perjalanannya kita banyak yang menemukan kendala-kendala tadi saya seperti sebutan juga. Cuman alhamdulillah hal itu tetap masih bisa dilaksanakan. Nah, contoh inovasi yang selama ini sudah kita lakukan, kita ada program Tumaba Cerdas. Tumaba Cerdas itu sebenarnya awalnya adalah lebih kepada gurunya, menggerakkan gurunya. Bagaimana supaya guru ini bisa membuat konten-konten kreatif, inovatif dalam hal penyampaian materi pembelajaran kepada anak didik, sehingga anak didik ini suka dengan matematika, suka yang mungkin menjadi horor ya. Ini bagaimana caranya? Nah, setelah memasuki usia Tumaba Cerdas itu kan dari 2015 ya. Sekarang sudah masuk di tahun 2023, artinya kurang lebih sudah 8 tahun ya. Nah, ini sudah mulai dikembangkan. Gimana caranya anak didiknya yang kita buat ya seperti itu. Nah, dengan adanya kegiatan Tumaba Camp. Nah, Tumaba Camp itu sendiri, Mas Awan, kita mau ingin membuat anak tersebut merasa bangga ketika dia menjadi anak Tumaba. Kebanggaannya di mana? Jadi anak Tumaba ini harus ada nemen, nedes, nerimo, sederhana, setara, dan lestari. Jadi 6 falsafah hidup anak Tumaba ini memang waktunya masih sedikit ya, waktunya belum terlalu bisa lama kita laksanakan, hanya 3 hari, 2 hari seperti itu. Tapi setidaknya itu upaya kita. Dalam jangka waktu dekat ada ya itu Tumaba Camp. Betul. Dalam waktu dekat ini sudah kita jadwalkan dan memang itu kita upayakan Mas untuk bisa menjadi kegiatan rutin tahunan. Seperti itu, tahun kemarin kita jenjang SD, tahun ini akan kita laksanakan di jenjang SD. Ya, boleh JMSI turut andil apa yang sekira-kiranya memang akan bisa ditubabarkan. Ya, akan kita beritahukan kepada kawan-kawan JMSI dan kita sekali lagi minta partisipasi, minta dukungan dan lain sebagainya dalam bentuk apapun, selagi itu memiliki nilai kebaikan betul untuk dunia pendidikan. Karena memang itu untuk menciptakan satu kondisi itu perlu campur tangan, perlu andil bagian. Ya, betul. Oke. Ya. Mas Kodi, saya ingin banyak banget ngobrol dengan Mas Kodi terkait dengan Dikdas. Ini harapannya bisa menjadi speed pertama ya. Nanti harapannya kita ke depan bisa ngobrol lagi dengan Mas Kodi terkait lebih dalam lagi program yang ada di Dikdas ini akan kita bahas sehingga tidak saja masyarakat yang mengetahui, tapi secara umum ya masyarakat bisa memahami bagaimana program dan sistem pendidikan yang sedang dijalankan di Kabupaten Tulambang Barat sebagai pelaksana tugas dari pusat. Nah kemudian terakhir Mas Kodi, jangan sedih dong, kita nggak berpisah kok. Yang terakhir Mas Kodi, harapannya ke depan terkait dengan tenaga pendidik kita, siswa kita, dan teman-teman yang selama ini mendukung jenengan untuk melaksanakan program. Seperti apa? Pertama terima kasih, ini program yang sangat baik, inisiatif yang digagas ya oleh kawan-kawan JMSI. Memang kita perlu ya, apalagi dunia sekarang kawan ya, memang perlu viral seperti itu. Karena dengan adanya informasi yang mungkin nanti akan disebarluaskan oleh kawan-kawan, hal-hal nilai yang positif, kita memang sifatnya sekarang ini memang perang pemikiran. Betul. Jadi banyak konten-konten negatif yang juga masuk sampai mungkin ke kamar-kamar anak-anak kita. Karena dengan kemajuan zaman ini memang dua sisi. Ya, kemajuan zaman memang dua sisi. Teknologi modernisasi jika tidak diimbangi dengan perhatian dari orang tua terhadap anak-anak kita, ini akan menjadi suatu masalah yang polemik besar. Luar biasa itu dampaknya. Karena orang tua, keluarga jika tidak peduli dengan anaknya, maka guru yang ada di sekolah tentu akan lebih berat lagi.
dalam melakukan proses pendidikan. Jadi kami sangat berharap partisipasi dan dukungan dari orang tua, wali murid, keluarga, anak-anak kita, khususnya anak-anak Tubaba. Mari kita bersama-sama seperti itu, baik yang di rumah maupun di sekolah, kita yang berada di instansi dinas pendidikan, mungkin kawan-kawan media khususnya yang tergabung di forum JMSI, wira swasta, masyarakat, itu sangat kita harapkan partisipasi itu. Oke, saya. Bang Odi keren, dan mudah-mudahan ini semuanya bisa didengar oleh seluruh masyarakat Tubaba. Bagaimana mereka lebih mencintai Tubaba supaya bisa pulang ke rumah masa depan kita. Amin, amin, amin. Dan untuk semua yang super smart, mari kita beri salam paling cinta untuk Tubaba. Salam Tubaba. Check it out.